Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah Daerah ke-1 PPDE Kabupaten Hulu Sungai Selatan hari ini, Rabu 23 Agustus 2023, saya nyatakan resmi dibuka. Perangkat Desa Indonesia, PPDI, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggelar Musyawarah Daerah, Musda, yang ke-1, yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Kandangan, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023, pagi. Pada kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh pengurus pusat PPDI Ibnu Marwan, SH, MH, dan Ahmad Mulis, Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesraha Zulkifli, SSOS, MAP, Kepala Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Susilo Adianto, SSTP, MC, Ketua PPDI Provinsi Kalimantan Selatan Jamani dan pengurus. Selain itu juga hadir Ketua APDESI Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diwakili oleh Bendahara APDESI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua PABDESI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua PPDI Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Ketua PPDI Kabupaten Hulu Sungai Utara, Ketua PPDI Kabupaten Tabalong, Ketua PPDI Kabupaten Tapin. Membangun dari desa dengan kebersamaan untuk Indonesia. Tampilkan di layar oleh panitia. Kemudian setelah itu kita mohon izin apakah sudah ada calon ketua atau lain sebagainya, mungkin nanti kawan panitia bisa menjelaskan. Setelah tata tertib dibahas, yang jelas musyawarah kita pada hari ini sesuai dengan disampaikan Pak Asisten tadi, itu berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Jadi dari struktur organisasi kita sesuai ada ART, mungkin kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini ada 11 kecamatan, berarti mempunyai hak pilih 11 suara. Kali 5 ini ya, sesuai kesepakatan pian dalam pembahasan tatip nanti. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Mungkin dari Bang Ibnu ada ditambahkan atau penulis dan pengurus lainnya terkait tata tertib bermusyawarah pada siang hari ini. Pada intinya siapapun yang terpilih jadi ketua. Juga hadir Sekretariat PPDI Kabupaten Banjar, Ketua Abdesi Kecamatan Kandangan, Camat Sekabupaten Hulu Sungai Selatan, Perwakilan Perangkat Desa Sekabupaten HSS. Ketua Panitia Musda ke-1 PPDI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Maulidi Rahman mengucapkan terima kasih kepada semua pihaknya.
mungkin pian bisa merasakan sudah lahirnya PP nomor 11 tahun 2019 yang mengatur di sana tentang siltap dan tunjangan pian setara golongan 2A. Itu hasil dari Silatnas PPDI pada tahun 2019 di hadapan Presiden Bapak Jokowi. Alhamdulillah lahirlah peraturan itu dan sekarang sudah kita nikmati bersama, walaupun kita waktu itu belum berjuang ikut bersama dengan rekan-rekan perangkat desa yang ada di Pulau Jawa. Jadi dan juga manfaat PPDI di Kabupaten di Kalsel ini wabil khusus ulun sampaikan di sini di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Izin palah itu sudah sidin itu mendapatkan THR dan gaji 13. Mudah-mudahan di kabupaten lain yang ada di Kalsel juga bisa segera terwujud. Dan juga di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah terbit nomor induk perangkat desa, diperbukkan oleh bupatinya, luar biasa ini. Mudah-mudahan kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan khususnya juga bisa menyusul, bisa berdiskusi, beraudiensi dengan baik itu dengan eksekutif dan legislatif, sehingga cita-cita kita bersama bisa terwujud. Adapun dasar dari NEPD tersebut adalah Surat Menteri Dalam Negeri pada tahun 2020. Ini juga sudah kita sampaikan dengan Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan juga dengan Gubernur. Akan tetapi sampai saat ini cuma satu kabupaten yang sudah terbit nomor induk perangkat desa dan gaji ke-13 serta tunjangan THR. Luar biasa. Mudah-mudahan kabupaten lain juga bisa merasakan sebagaimana rekan-rekan kita perangkat desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mungkin itu yang bisa ulun sampaikan terkait musyawarah daerah ini. Pada intinya, pertama kita pemilihan pimpinan sidang dan sekretaris atau notulen pada kegiatan musyawarah kita pada siang hari ini untuk membahas tata tertib bermusyawarah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Mungkin kita tawarkan siapa-siapa yang bersedia menjadi pimpinan sidang dan sekretaris. Izin, jadi seperti yang sudah sesuai arahan Ketua BD Provinsi Kalsel tadi, jam ini kita pertama memilih dulu terlebih dahulu ketua dan sekretaris. Jadi yang sebenarnya tugasnya adalah memimpin sidang. Jadi setelah ketua dan sekretaris terpilih, sekretaris sebagai notulen, ketua sebagai pimpinan sidang yang nantinya pertama akan merumuskan tatib. Ya, ini draftnya sudah ada panitia susun, tapi mungkin kita bahas nanti setelah ketua terpilih, pimpinan sidang terpilih. Nanti pimpinan sidang yang akan mengarahkan apakah dibacakan satu persatu poinnya, kalau memang ada yang diperbaharui ataupun nanti ada yang ditambah, nanti kita rumuskan bersama-sama. Nah, setelah tatib ini ditandatangani oleh kita, oleh ketua dan sekretaris, oleh pimpinan sidang dan sekretaris, nanti kita musyawarah pemilihan sesuai dengan tatib. Seperti itu, teman-teman. Jadi adakah Buhan Pian nih, ulun mewakili Buhan Pian dulu, apakah dari Buhan Kekawanan perangkat desa yang se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, adakah yang bersedia untuk menjadi pimpinan sidang dan sekretaris? Ya, yang bersedia, mohon kesediaan Buhan Pian. Siapa yang soalnya kita ini maksudnya jalannya kita memilih ini dulu karena hanya musda kayak teman. Jadi untuk pertama-tama kita harus ada yang bersedia dulu menjadi pimpinan sidang dan sekretaris. Kawanan yang ada petugas Kecamatan Kandangan, minta tolong mic-nya diserahkan ke sana kalau ada yang hendak
Pander. Anda ke tengah dulu, Anda ke tengah dulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua PPDI Provinsi Kalimantan Selatan, serta rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Di sini ada yang ditanyakan sedikit untuk pimpinan sidang itu, apakah hanya satu orang atau misalnya ketua ada anggota, apakah satu orang ketua dan sekretaris saja, berarti berdua aja kayak itu. Nah, apakah pimpinan sidang itu misalnya bertiga dan tambah sekretaris. Kemudian untuk tugas daripada pimpinan sidang tadi, apakah hanya sampai menentukan tata tertib aja atau sampai habis musda kaina? Nah, coba ditanya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terkait pimpinan sidang, jelas itu namanya dari pembahasan tatib sampai selesai pemilihan pengurus, ketua dan pengurus. Jadi mungkin bila pian-pian seperataan ini kada ada yang bersedia jadi pimpinan sidang, berarti bubuhan pini calon berataan lah. Ini bagaya kita lah. Nah, jadi tugas pimpinan sidang dan sekretaris itu dari pembahasan tatib dan berlangsungnya musyawarah daerah. Terkait berapa orang jumlahnya, kalau kami kemarin di Bungas itu semua ketua provinsi jadi penitia, jadi pimpinan sidang. Tetapi pian di sini misalkan pian hendak ambil satu orang, satu kecamatan satu orang, bisa juga tergantung kesepakatan pian. Kalau kami di provinsi Semalam, satu pimpinan sidang, wakil, sekretaris 3 orang. Yang jelas supaya kita netralnya lah, pimpinan misalkan kecamatan A, sekretaris kecamatan B, wakilnya kecamatan C misalkan ini. Karena lebih cepat pimpinan sidang bersedia kesediaannya, maka lebih cepat juga proses kita pada hari ini. Mungkin ada anak bini pian yang menunggu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Dadang Batong tim hendak bertakun dulu sedikit nih terkait pimpinan sidang. Untuk pimpinan sidang ini atau ketua sidang lah, ketua musda, apakah kayaknya boleh dipilih sebagai calon, yang lah sebagai calon ketua, dan begitu apa kayaknya kayak apa aturannya? Kami ini dari Padang Batong ini hendak menunjuk pimpinan sidang, ketua pelaksana aja sekaligus pimpinan sidang, tapi kami hendak Yurena menunjuk beliau menjadi calon. Nah, itu dulu ya, jadi itu pertanyaan dulu. Terima kasih. Ini sudah dibuka sidang, calonnya sepertinya ada sudahlah. Nah, jadi pimpinan sidang itu kadang-kala dicalonkan sesuai amanah ADRT, akan tetapi kesepakatan pen kayak Pak. Nah, jadi kalau saran ulun lebih baik yang lain aja Bang, supaya lebih fokus. Iya, lanjut. Alhamdulillah Bapak Amin sudah bersedia menjadi pimpinan sidang. Silakan maju ke depan Pak. Mungkin untuk memilih kawan kita pinta silakan Hasiden kah? Atau kecamatan yang lain yang bersedia, soalnya lebih cepat pian cepat jauh proses kita.
wakil sekretaris bisa Union bisa juga. Nah, berdua sekong lagi. Sidin apa sekretaris lah. Wakil siapa? Yang bersedia aja Jar. Itulah. Ini perangkat desa. Operator laptop aja Jar deh. Musyawarah Daerah ke-1 Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nusa Selatan turun duka. Dalam hal ini Ulun akan menawarkan kepada Pian apa yang sudah dibuat tata tertib musda pertama ini. Jadi kalau memang ada yang tidak sesuai atau kurang tepat, mohon nanti koreksi, kita sepakati bersama. Setiap pasal ulun bacakan. Boleh tampil lagi kan? Ya, supaya cepatlah. Tata tertib musyawarah daerah ke-1 Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nusa Selatan tahun 2023. Ini rancangan belum bagus karena sudah jadi tata tertib dan ini perlu persetujuan dia. Tapi ada kalaulah filenya sudah besar, mohon supaya menerima keberatan dan dibuka HP-nya, tapi di sana juga terlihat. Jadi kalau misalnya ada koreksi per pasal kita koreksi, kita tawarkan. Kalau memang disepakati sudah sesuai, lanjut ke pasal berikutnya sampai selesai. Tata tertib musyawarah daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nusa Selatan. Kebetulan agar pelaksanaan musyawarah daerah Musda ke-1 Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nusa Selatan tertib dan arah, perlu disusun tata tertib sebagaimana tersebut di bawah. Pasal 1 ketentuan umum 1 yang dimaksud dengan musyawarah daerah Musda ke-1 dalam tata tertib ini adalah musyawarah daerah Musda ke-1 Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Nusa Selatan tahun 2023. Poin pertama, sip hajalah. Kalau hanya berwujud ada 15 sip karena awal lanjut ke poin-poin berikutnya. Nah ya gitu. Lanjut. Kemudian poin 2, musyawarah daerah Musda ke-1 merupakan forum musyawarah yang dapat dihadiri oleh perangkat desa kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekah 3, musyawarah daerah Musda ke-1 dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta AD/ART PPDI prinsip sebagai panduan. Sudah, berarti pasal 1 sah ya? Betul. Kemudian pasal 2, maksud dan tujuan musyawarah daerah ke-1. 1. Maksud musyawarah daerah Musda ke-1 ini dilaksanakan dengan maksud untuk membentuk kepengurusan PPDI Kabupaten Nusa Selatan. Oke.
2. Tujuan. Musyawarah daerah Musda ke-1 ini dilaksanakan dengan tujuan A. Melakukan konsolidasi organisasi PPDI. B. Menetapkan keputusan dan kebijaksanaan sebagai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan keputusan Munas dan Rakernas. C. Menyusun program kerja PPDI Kabupaten Nusa Selatan. Cekah. Nah, akur-akurnya itu salah. Nah, jadi kalau ada salah, merumuskan hal-hal yang dianggap perlu. Mengadakan evaluasi pelaksanaan program. Pasal 2 ada koreksi. Pas, lanjut ke 40. Awalnya ada jadi back lah. Pasal 3, peserta musyawarah. Peserta musyawarah Musda ke-1 terdiri dari 1. Unsur perangkat desa se-Kabupaten Nusa Selatan. 2. Unsur perangkat desa yang ditunjuk oleh forum kecamatan perangkat desa. 3. Unsur pengurus PPDI Provinsi Kalimantan Barat Selatan. 4. Mereka yang diundang sebagai peserta. Izin untuk pasal 3 poin pertama, unsur perangkat desa se-Kabupaten Nusa Selatan, apakah ini memenuhi syarat atau seperti apa? Karena bahasanya se-Kabupaten Nusa Selatan. Mohon juga kalau misalnya ada koreksi dari kawan-kawan, apakah pas seperti itu, tepat, atau kita hapus saja poin pertama. Siap. Tapi bahasa di sini se-kabupaten. Artinya dari Lok 1 sampai Barat. Oke, siap. Gimana kawan-kawan? Oke, berarti lanjut ya. Baik, pasal 4, pimpinan sidang. Pimpinan sidang dipilih dari unsur perangkat desa. Perangkat desa yang ditunjuk oleh peserta musyawarah daerah. Pimpinan sidang memimpin jalannya musyawarah dan bertanggung jawab atas tertibnya musyawarah. Pimpinan sidang mengatur atau menetapkan waktu pemberian pertanyaan, saran dan pendapat serta tanggapan peserta yang dikemukakan oleh musyawarah. Pimpinan sidang berhak menegur dan memberhentikan pembicaraan yang tidak mentaati ketentuan yang telah ditetapkan. Akur aja ya Pak. Oke, pasal 4. Pasal 5, hak dan kewajiban peserta. 1. Hak bicara. A. Mengajukan pertanyaan. B. Memberikan saran dan pendapat. 2. Hak suara. Hak suara dimiliki oleh unsur perangkat desa. Jadi apakah kita tambah hak suara ini dimiliki oleh unsur perangkat desa di Kabupaten Nusa Selatan? Ya kan, karena di sini pesertanya ada dari provinsi juga ya, PPDI dari kabupaten lain. Ini mohon minta tolong Ibu. Jadi unsur apa tadi? Hak suara yang dimiliki oleh unsur perangkat desa. Itu maksudnya hak suara untuk memilih ya kan? Jadi hak suara unsur dari perangkat desa Kabupaten Nusa Selatan. Maksudnya gitu Pak, kita berjelas. Pak, kembali ke Nusa Selatan atau Kabupaten Nusa Selatan. Kabupaten Nusa Selatan. Soalnya kan yang hadir ada dari kabupaten lain perangkat desa. Kemudian kewajiban peserta musyawarah daerah ke-1 yang ingin bicara diwajibkan meminta izin dari pimpinan musyawarah. Peserta musyawarah daerah berkewajiban memelihara ketertiban bagi kelancaran serta keberhasilan musyawarah daerah. Pasal 5 ada koreksi lagi. Pas.
Yang lain suaranya adalah aku pasal 6 doang. Ini balik lagi kita ke teknis pemilihan. Pasal 6, acara musyawarah daerah mulai ke 1, acara musyawarah daerah musda ke 1 PPDI yaitu membentuk pengurus PPDI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pasal 6 memang perlu ditambah yang mana? acara musyawarah daerah ke 1, acara pokok kita membentuk pengurus PPDI Selatan. Kalau perlu ditambah sebagai Bisa? Atau tapi kalau di sini membentuk berarti harus sudah terbentuk semua pengurus. Sedangkan biasanya dalam sidang yang nyata ketua dulu terpilih. Kemudian dari ketua menjadi bagian dari tim formatur. Saya dibentuk tim formatur ada 6 orang atau lebih. Nah, memberikan tugas untuk membentuk tadi orang-orang untuk menjadi pengurus dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jadi kalau misalnya bahasa pasal 6 ini memang harus untuk semua pengurus kabupaten bang jadinya. Mau jadi wakil sekretaris siapa di hari ini juga. Apakah seperti itu? Atau cuma untuk memilih ketua PPDI saja? Makanya perlu ditambah sih. Soalnya kenapa kita kegiatan untuk acara musda ke 1 instan aja dari awal Juni kita lakukan. Baru 2 bulan kemudian dilaksana. Apabila kita tidak tentukan hari ini, mungkin 3 bulan ke depan hanya terbentuk pengurus lainnya. Jadi pengurus harus sudah terbentuk hari ini ya. Jadi mungkin yang hadir atau nanti dari yang tidak hadir juga bisa terlibat di dalam kepengurusan. Jadi kada sampai lawas-lawas lagi. Oke baik, berarti disepakatilah hari ini akan ada nama ketua, wakil ketua, sekretaris dan bidang-bidang lain. Oke baik, ada tambahan lagi dari pasal 6 tadi ditambah apa? Menentukan, tapi ini kan musda ini hari ini acara musyawarah daerah PPDI ke 1, acara pokoknya membentuk pengurus PPDI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tapi hanya ada pengukuhan dari PPDI provinsi atau ada agenda lain? Mohon izin dari PPDI provinsi akan dikukuhkan hari ini juga kah? Atau di waktu yang lain? Di lain waktu. Oke baik, jadi musda hanya untuk bentuk pengurus. Harus perlu lagi kita tambah buat untuk pengukuhan atau pelatih pengurus PPDI. Menyesuaikan jadwal aja Kin, bagusnya. Jadi kita bisa lebih longgar bergerak. Kalau Bina tadi misalnya anak menyesuaikan jadwal Pak Bupati atau menyesuaikan jadwal lain sebagainya atau dari ketua DPD provinsi, kita kata awal menentukan kalau misalnya kita langsung anak sebulan atau 10 hari setelah terbentuknya pengurus DPD. Nah, berarti pasal anak cukup jelas gini aja ya kan, lebih longgar jadinya kalau anak bergerak.
Kalau perlu benar karena kita untuk acara musda ini aja. Gimana kawan-kawan? Pasal anak, suruh lah. Oke. Baik, pasal 7, forum dan tata cara pengambilan keputusan. Nah, di sini kita benar-benar telah hati-hati. Keputusan dalam musyawarah daerah ke-1 PPDI dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah unsur perwakilan perangkat desa atau PPDI Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini orang hukum mana nih ya Pak bahasanya? Nah, hadir ini sudah memenuhi syarat kah? Amunnya kalau memenuhi syarat berarti kita rubah kayak nah tata tertibnya. Kalau memang sudah memenuhi syarat berarti pas saja. Pasal 7 poin pertama. Keputusan dalam musyawarah daerah ke-1 PPDI dianggap sah apabila dihadiri dari setengah unsur perwakilan perangkat desa. Setengah bedanya kan? Nah itu Bang, orang hukum nih mana kawan? Silakan. Atau kita rubah aja langsung kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah advokasi jadi saya akan turun setiap ada persoalan yang ada dan advokasi dari orang kami berjumlah 8 orang. Nah itu perkenalan saya. Jadi saya hari ini pas kebetulan saya juga posisi ada di Alsel, saya ada di Banjarmasin, saya wilayah Kabupaten Banjar, saya pilih ya itu teman-teman izin. Hari ini saya dari pusat, saya hadir wakil dan bahkan acara kegiatan hari ini sudah saya laporkan ke pusat bahwa ada musda Kabupaten Hulu. Jadi minta maaf karena apa? Tadi saya sempat ditahan oleh panitia juga, kan bagi saya sangat sangat beda dengan ya ini pejabatnya, camatnya atau mungkin dari PPD-nya. Karena saya bagian advokasi. Nah terkait ini, karena ini ada permasalahan, maka wajib saya luruskan. Saya tadi sudah laporan kepada ketua PPD provinsi. 1, untuk pimpinan sidang, saya mintanya tuh ada wakil ketua 1, wakil ketua 2. Artinya saat pimpinan sidang itu ada permasalahan yang harus diselesaikan, itu paling tidak ada dikoordinasikan kanan dan kiri. Kalau itu berdua voting ini, makanya tetap harus ganjil. Jadi paling tidak 3. Jadi saya minta tambah 1 lagi di depan. Sampai di depan. Jadi sampai duduk di depan. Nggak bisa di sini karena itu untuk koordinasi ketua. Jangan sampai nanti pimpinan sidang ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, akhirnya yang tidak diajak koordinasi tadi nggak ada. Lebih baik yang ganti sampai di sini ada. Itu 1. Yang kedua, tadi saya ada membaca di pasal 3, saya tadi udah bisik-bisik sama pengurus provinsi di pasal 3 boleh digeser ke pasal 3. Jadi sekalian meluruskan, jadi supaya nanti tidak ada masalah. Di pasal 3 itu ini minta maaf ya kawan-kawan semuanya ya. Mungkin yang dari kabupaten yang lain yang kemarin kita ikut acara kegiatan di Jawa Timur, kita sudah pernah gabung. Jadi hari ini sekalian saya perkenalkan juga bahwa saya mau dan itu memang SK saya dari pengurus pusat bagian advokasi. Ini pasal 3 peserta musyawarah. Ini supaya sampai nanti cepat dan hari ini musdanya sah dan tidak terlalu bertele-tele.
Karena nanti saya tadi sambil catat-catat sama teman saya bahwa ini saya pesawat jam 1 harus sudah balik ke Jakarta ceritanya. Kalau saya kan nggak ada di Jakarta, saya cuma bagian ada di Alselam, Alhamdulillah mewakili. Jadi di sini ada unsur perangkat desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Tadi sudah dibenarkan, itu memang benar. Artinya posisinya Pinpian yang untuk berhak bersuara kan memang begitu. Unsur perangkat desa yang ditunjuk oleh forum kecamatan perangkat desa. Poin kedua itu sudah benar. Artinya di sini ada 11 kecamatan ya. Artinya di 11 kecamatan ini yang hadir, nah ini mencakup. Kalau setengah forum berarti kalau 11 lebih daripada 6 sah. Artinya yang penting ada perwakilan. Kalau berapa yang hadir ini, berapa kecamatan? Kawan-kawan 11 hadir semua. Sudah sah, berarti nggak ada masalah. Ini kan pembahasan setengah forum tadi. Walaupun perwakilan satu kecamatan tadi 2, 3 ataupun 1. Karena itu sudah dipercayakan. Karena di tingkat kecamatan itu sudah terbentuk PPD di tingkat kecamatan. Nah itu. Jadi unsur perangkat desa yang ditunjuk oleh forum kecamatan perangkat desa itu benar. Dan dalam peserta musyawarah di sini, poin ketiganya ada unsur pengurus PPD provinsi. Boleh, di sini ada. Yang keempat, mereka yang diundang sebagai peserta. Yang diundang sebagai peserta. Artinya yang diundang sebagai peserta adalah poin 1, 2, dan 3. Saya tadi pamit sudah mau keluar. Saya merokok di luar nggak apa-apa. Karena apa? Saya hanya menyaksikan jalannya posisinya Musda di sini nanti bahwa artinya aman terkendali. Intinya di situ. Saya hanya laporan pusat saja. Jadi nantinya saya ada atau tidak ada nggak ada masalah. Karena apa? Saya yakin bukan sampean-sampean syukur-syukur nanti untuk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan saya berharap ada yang mungkin SDM-nya bagian dari sarjana hukum paling tidak itu nanti ditaruh untuk bagian advokasi hukum di tingkat kabupaten. Paling tidak, walaupun beliau tidak ambil kejuruannya tapi dasarnya ada. Nanti bisa koordinasi dengan advokasi di bagian provinsi sana, tidak masalah. Nah kira-kira masukan dari saya itu tadi. Jadi untuk posnya forumnya tadi sudah lebih daripada separuh, setengah itu sudah cukup. Dan kita tegaskan kira-kira kalau ada yang perlu ditanyakan lagi, kalau saya catatan saya tadi cuma di pasal 3 tadi sudah jelas. Terus saya minta pimpinan tadi ada didampingi 3 orang. Terus posisinya setengah forum tadi sudah cukup. Jadi selebihnya itu adalah keputusan mutlak dari pimpinan sidang. Nah, gitu. Jadi walaupun di persidangan, di pengadilan pun ada hakim ketua, ada wakil 1, wakil 2. Mungkin ada cuma hakim ketua, terus hakim wakil 1, wakil 2 nggak ada. Karena di saat ada permasalahan itu, hakim nanti akan posisinya pasti berdiskusi dengan rekan hakim. Nggak bisa memutuskan. Tapi memang keputusan mutlak adalah di pimpinan sidang. Nah itu kira-kira masukan dari saya. Selebihnya alhamdulillah semoga nanti urusan lancar. Dan terakhir, untuk acara hari ini hanya membentuk pengurus, artinya langsung struktur pengurusan. Jangan sampai membahas tentang nanti pengukuhan. Karena apa? Pengukuhan itu nanti miliknya lagi oleh pengurus yang terpilih. Kalau kita membahas lagi masalah nanti pengukuhan, kasihan tamu undangan bisa sampai malam. Kan intinya di situ. Artinya hari ini kami menyaksikan bahwa pengurus yang terpilih mulai pimpinan sampai seksi selesai sudah cukup itu dikukuhkan. Setelah itu baru pengurus nanti akan membentuk kira-kira kapan ya akan dikukuhkan. Nah setelah akan dikukuhkan barulah membentuk panitia pengukuhan. Jadi nggak terlalu ribet. Kira-kira gitu. Nah itu aja masukan dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus buat hukum dari PPD Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak Pak atas masukan dan pencerahan. Berarti untuk poin pertama sudah dijelaskan juga, artinya pasalnya sudah. Lanjut ke poin kedua, pasal 7. Keputusan dalam musyawarah daerah ke-1 PPD diambil atas musyawarah mufakat. Jelas ya? Poin
ketiga, apabila keputusan tidak dapat dicapai dengan cara musyawarah, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara atau voting dan diambil berdasarkan suara terbanyak. Jadi mungkin seperti itu musyawarah mufakat. Jadi pada pasal 7 ini kita bermusyawarah siapa yang hendak jadi ketua, baik ada yang hendak mengajukan diri atau mengajukan orang, kita musyawarah. Nah, ketika mungkin di sana ada beberapa calon, sehingga kita perlu pemungutan suara di tahun 3. Tapi kalau misalnya tadi cuma satu calon, maka tahun ketiga tidak akan berlaku lagi. Artinya saya komite maksudnya dan bersedia mungkin dari yang mencalonkan atau mencalonkan. Jelas ya untuk pasal 7. Oke, baik. Hitamkan pada poin pertama. Lanjut ke pasal 8. Pasal ini yang ketuk. Pasal 8 penutup. Hal-hal yang belum diatur dalam tertutup akan diatur dan ditetapkan pimpinan sidang setelah musyawarah keputusan Keputusan musyawarah daerah Musda DKI ke-1 berlaku setelah ditetapkan. Ditetapkan di kandangan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pimpinan sidang Amin Rais, Sekretaris, dan Wakil Ketua tadi, mohon izin. Jadi ini ditandatangani, dicetak, artinya tatip sah. Amin Rais.
Pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap